Saya tembak ya, silakan. Iya. Bingung nih Pastor kalau mau mulai dari Bingung, mana. itu cara yang mulai yang baik. Karena dengan bingung kita menyerahkannya kepada Tuhan. Iya, saya kalau kita ngomong kesembuhan, rasanya kalau untuk orang lain tuh gampang. Tapi kalau untuk benar-benar kita yang alami sendiri, itu saya mengalami struggling yang cukup rasanya kok ya enggak, rasanya susah sekali. Baru ngalamin tuh rasanya kok susah sekali untuk benar-benar percaya dan beriman sama Tuhan tentang kesembuhan itu. Nah saya tuh 2 tahun yang lalu ya, jadi tahun 2012 itu bulan 10 saya sakit di tulang belakang saya ini, di pundak saya sampai tangan saya tuh sakit sekali. Sehingga saya tuh gak bisa bangun dari ranjang, jadinya tidur, bangun cuman ke toilet, makan harus baringan lagi. Jadi itu tuh udah painful banget, itu 3 bulan Pastor Kong. 3 bulan, saya bosan sekali. Jadi saya kalau mau ke gereja, saya ikut ke gereja. Waktu itu ada Susan Joy kan, saya ikut ke gereja. Tapi pas waktu puji-pujian, belum mulai firman, saya udah mulai sakit. Akhirnya saya tidur di kantor situ. Saya tiduran lagi baringan sampai selesai. Jadi kayak gitu tuh udah 3 bulan, saya bilang ini mau sampai kapan? Nah saya ke dokter bilang, oh ini mungkin otot yang mengeras karena asam laktat numpuk di situ, sisa metabolisme. Jadi disuruh terapi, suruh fisioterapi segala ya. Jadi akhirnya juga nggak sembuh juga, ke psikopratik nggak sembuh juga. Saya bilang, saya tanya sama koko saya, karena koko saya pernah ngalamin gitu 10 tahun yang lalu. Saya tanya, An, lu dulu kan pernah gitu kan, sembuhnya gimana sih? Dia bilang, wah itu Tuhan, cuman Tuhan yang bisa sembuh Deli. Gak bisa sembuh, gelap udah masa depan. Waduh, tapi sekarang kan dia sembuh ya kan. Ya udah doa aja dah Tuhan yang sembuhin, udah gak bisa. Saya tanya dokter nih gimana? Dokter bilang sakitnya kalau dari 1 sampai 10 seberapa? Saya bilang 8 nih dokter nih sakitnya, gak tahan. Dokter bilang jangan pikir yang parah dulu. Yang parah apa dokter? Kalau saraf kejepit ya kamu harus relain itu sakit sampai tua, udah ngikut terus. Gini terus nih dokter, ya udah hidup dengan sakit itu. Jadi ya memang begitu. Kalau misalnya ototnya mengeras itu ya masih bisa dengan yoga, di fisioterapi itu masih bisa. Oh ya udah deh saya harap bukan saraf kejepit. Tapi obat dokter enggak nyembuhin tuh semua treatment enggak sembuh. Koko saya bilang, nih makan obat ini dulu, gue makan obat ini mendingan. Saya makan obat dia, sembuh. 3 bulan tuh makan obat yang koko kasih sembuh. Berarti itu saraf kejepit kata dia. Waduh saya bilang ini saraf kejepit ya. Udah nih begini terus, iya udah kayak gitu. Ya udah sembuh udah. Nggak sampai 1 tahun begitu lagi. Wah saya bilang ini udah urusannya 3 bulan lagi deh. Beneran itu terus constantly nggak sembuh-sembuh 1 bulan, 2 bulan. Aduh. Akhirnya dia bilang, coba ke dokter itu, kata Koko. Jadi saya selalu acuannya ke Koko saya karena dia udah ngalamin 10 tahun yang lalu. Jadi saya kayaknya ngikutin patternnya dia itu. Dia bilang, ada dokter satu bagus. Saya ke dokter itu, kasih obat, sembuh. Jadi memang harus makan obat baru sembuh. Dan itu obat saya baca di internet, wah ini bahaya sekali buat ginjal. Jadi kalau makan obat itu, ginjal kita nih makin rusak. Wah gimana ya? Gak lama lagi, nah kemarin ini saya rasa sakit lagi. Wah padahal waktu 2 kali sakit itu saya juga udah berdoa minta Tuhan kesembuhan, Tuhan sembuhin. Dari percaya Tuhan akan sembuhkan sampai ya Tuhan terserah Tuhan deh mau sembuhkan apa enggak. Karena dulu Koko juga bilangnya gitu kok, dia juga ada Tuhan yang sembuhin, tapi kamu juga dia juga ke dokter. Jadi saya pikir ya udah kita harapin Tuhan yang sembuhkan, kita percaya Tuhan akan sembuhkan, tapi ya terserah Tuhan deh mau sembuhkan apa enggak, kan jadi begitu. Nah kemarin ini start lagi, mulai sakit lagi. Saya tahu nih, ya ini udah 3 bulan atau enggak makan obat itu lagi deh. Itu hari Rabu. Hari Rabu saya sakit, gak bisa bangun dari ranjang. Saya udah tahu ini bakalan panjang punya urusannya. Nah, saya dengar kan ada Mike Hass ya. Nah, dia kan preaching mengenai kesembuhan. Saya dengerin dari internet, saya dengerin kesembuhan. Jadi hari Rabu itu saya dengerin
tentang kesembuhan, terus ya Tuhan, sebenarnya Tuhan udah sembuhkan. Tuhan saya tahu Tuhan udah sembuhkan gitu. Saya nggak boleh on off percayanya. Tapi saya juga rasa saya ini masih sakit ya kan. Jadi bagaimana nih besok? Saya besok ada 2 janji sama orang, pagi sama siang. Itu bisa 1 harian. Bangun sebentar aja harus tiduran lagi. Nggak mungkin ini 2 janji saya bisa penuhin. Jadi saya call 2 orang ini, saya batalin. Saya bilang, saya nggak bisa deh besok lagi nggak enak badan. Udah. Tapi saya dengar firman Tuhan, kalau mau percaya ya percaya gitu. Kalau udah sembuh, bukan nanti, bukan besok, bukan Tuhan sembuhin kapan-kapan, tapi sekarang udah sembuh. Saya bilang ya Tuhan kalau udah sekarang udah sembuh seharusnya besok saya bisa dong. Seharusnya saya bisa ketemu orang, sekarang saya mau percaya tentang apa yang saya alamin, apa percaya tentang apa yang firman Tuhan katakan, kan gitu. Katanya nggak boleh menuruti 5 senses kita nih, perasaan kita dan apa segala. Jadi saya harus bikin janji nih besok nih ya, tapi udah keburu dibatalkan. Nah udah, malam-malam teman saya telepon lagi, Shirley bisa nggak besok? Bisain deh, orang ini kalau nggak bisa susah lagi cari waktu dia. Wah saya jadi ini lagi nih, yang tadinya udah dibatalin bisa on lagi nih ya kan. Saya okein. Jadi singkat cerita 2 janji hari Kamis saya okein. Ya udah bisa, saya yakin besok bisa udah. Malam-malam tidur, saya bilang Tuhan saya bukannya Tuhan akan sembuhkan, tapi Tuhan sudah sembuhkan udah. Saya gak mau percaya dengan perasaan saya, sakit saya itu saya gak mau percaya, udah sembuh. Besok pagi bangun seperti biasa, kalau bangun gak sakit. Tapi setelah nanti mandi, makan, udah berdiri agak lama, mulai sakit gitu. Nah besok pagi saya udah bangun, waktu bangun nggak rasa apa-apa, mandi, makan, segala macam, sikat gigi, beres-beres ini itu, siapin komputernya itu, jalan. Nggak sakit, nah ya kan, ketemu orang pertama, ngobrol selesai 2 jam, nggak sakit nggak sakit. Wah bener nih kayak gini nih, ya kan. Sebelum berangkat saya ingat, ini 1 harian nih pergi nih, saya mesti bawa obat dokter. Siapa tahu nanti siang-siang sakit, cari obat dokter. Cari obat dokter, saya foto, ya kan? Supaya nanti siang kalau sakit saya cari obat dokter. Nah, udah pas lagi nyetir mobil, saya bilang Tuhan, nah begini lagi nih, ya kan? Saya tuh selalu jadinya, iya percaya, nanti percaya lagi sama fisik saya sendiri. Jadi saya bilang, enggak lah, saya enggak akan beli obat dokter itu. Saya buka lagi foto yang itu yang saya foto resep, delete. Tuhan. Saya nggak mau beli obat dokter dan saya percaya udah sembuh. Nah hari itu 2 presentasi saya pulang akhirnya jam 6 sore, saya nggak rasa sakit sama sekali. Jadi saya pikir, iya Tuhan memang begitu ya harusnya ya. Saya nggak boleh percaya kalau saya masih sakit, walaupun saya rasa sakit. Dulu saya pikir orang tuh ya kok orang kalau dengan iman ngomong udah gak sakit padahal sakit saya pikir dia bohong. Jadi loh emang sakit terus bilangnya enggak. Gimana sih kalau dokter tanya terus kamu jawab apa? Kamu mau bilang gak sakit padahal sakit. Gak mungkin kan. Jadi kayak kita bohong gitu loh. Jadi gimana kalau orang udah sakit, rasa sakit ya sakit gitu. Tapi sekarang saya pikir ya itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita percaya kita udah sembuh walaupun masih ada rasa sakit. Tapi kita harus klaim kita udah sembuh. Dan sudah sembuh, bukannya Tuhan sembuhin nanti, lusa, 3 bulan lagi gitu. Rasanya 3 bulan tuh udah kayak momok buat saya. Sekali sakit 3 bulan gitu loh. Nah setelah itu saya ketemu sama Mike waktu minggu itu waktu Mike khotbah di sini saya bilang, Pak Mike saya sembuh loh karena saya percaya, saya dengar dia punya khotbah di YouTube dan juga di Karawaci City Blessing. Saya sembuh loh. Mike tanya, kamu ngomong begini karena kamu sekarang rasa gak sakit ya? Saya bilang iya, karena rasa gak sakit. Jangan kamu kalau bilang sembuh, jangan karena sekarang kamu rasa gak sakit. Karena memang firman Tuhan katakan kamu sudah sembuh. Jadi kalau kamu rasa kalau kamu katakan sekarang kamu sembuh karena kamu udah gak rasa sakit, nanti kalau sakit lagi gimana? Kan kamu tetap ikut perasaan kamu kan. Saya pikirnya iya ya, bener juga. Walaupun kita tahu tapi kalau lagi gak sakit nih kita nih bangga nih dengan rasa tidak sakit itu. Padahal tetap aja gak boleh ikutin kita punya apa yang kita rasakan. Jadi panca indera kita gitu ya. Jadinya iya bener,
Saya nggak boleh ikutin perasaan saya dan apa yang saya kalau udah sembuh ya udah sembuh. Puji Tuhan sampai sekarang nggak rasa sakit lagi sama sekali. Amin. Wow. Wow, luar biasa. Udah. Udah. Berikan tepuk tangan buat Shirley dan Sunbi. Thank you.